Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jihan Rahma Alfiah dengan NIM 2405502 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri. Nah, pada video kali ini saya akan membuat bagaimana sih cara mengekspor dari file SketchUp ke AutoCAD. Setelah itu dari AutoCAD ke ETABS. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki file SketchUp-nya. Ini saya diberikan oleh dosen saya sendiri. Nah, ini tuh sebentar. Nah, ini adalah bangunan gedung FPTI C atau workshop lah ya gitu yang sering kita sebut. Nah, di sini saya akan membutuhkan tiap lantainya. Jadi di sini kan ada lantai 1, 2, dan 3. Nah, di sini pondasi-pondasinya, di sini atap. Oke, ini kan kita bisa lihat ya dari berbagai POV gitu. Nah, di sini saya mau sebelum itu kita harus membuat sectionnya terlebih dahulu gitu. Tiap lantai. Nah, caranya itu kita klik dulu si apa ini namanya? Areanya gitu, area bangunan ini sampai warna biru. Lalu ke tools, kita pilih section plan. Nah, ini. Oh, salah lupa. Kita pindah ke view yang top dulu. Nah, ini udah ya. Kita klik dulu, lalu ke tools, lalu section plan. Nah, ini kita pilih sampai udah warna biru kayak gini. Nah, nanti dikasih nama kayak gitu. Nah, karena aku udah ada ininya ya, sectionnya, kita bisa, sorry. Nah, jadi kalau udah, kita klik yang kursornya move. Nah, kita pilih ini, apa namanya? Yang jadi warna biru. Waduh, loading dia. Nah, kita klik. Nah, ini bisa dinaik turunkan. Gitu. Jadi kita butuh tiap lantai. 1, 2, 3, dan atapnya. Kita tunggu sebentar. Kita benar butuh dari POV atasnya. Bisa ding. Ini aja lah. Sampai warna biru. Ini kok nggak mau biru ya? Nah, sampai warna biru. Nah, ini kalau dari atas ya, tampak atas. Nah, ini kita kan mau yang lantai 1 dulu. Kita klik, lalu lihat dari atas, kita top gitu maksudnya. Nah, udah gitu, kita mau apa namanya? Mau mengekspor dari SketchUp ke file AutoCAD atau DWG-nya itu kita klik file, lalu ekspor, pilih yang 2D graphic. Nah, nanti kita simpan. Nah, ini kan udah nih, udah jadi DWG-nya. Nah, ini nanti namanya bebas, mau apa, terus jangan lupa simpan filenya yang kita ingat. Setelah nanti kita klik export, kayak gitu. Nah, lakukan juga untuk lantai 2, 3, dan atapnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita bisa pindah ke AutoCAD. Nah, setelah ekspor file dari SketchUp ke AutoCAD, didapatlah ini ekspor yang tampak depan, terus ada yang dari samping kanan, kiri, sebenarnya atas juga bisa, cuman emang enggak di ini. Nah, terus setelah tadi dikasih section, ada lantai 1, 2, 3, sama ada atap. Ini contohnya kayak gini. Cuman biasanya kalau misalkan hasil dari ekstrak SketchUp itu belum langsung ada garis asnya kayak gitu, kayak gini. Nih, jadi harus manual dulu sama kita gitu. Nah, nih aku udah bikin tadi sebelumnya. Nih, udah ini buat lantai 1, 2, 3 sama atap. Ini garis asnya nih, guys. Nah, ini garis asnya.
garis as itu garis panjang. Nah, sebelum membuat garis as kita bikin dulu layernya, kayak misalkan warna kalau nama baloknya apa gitu ya, biar cakep begitu. Nah, kalau udah bikin layer, baru kita bikin garis as. Ini aku udah namanya grid kalau aku nulis. Bikinnya itu XL. Nah, kita simpannya di tengah-tengah sininya. Pokoknya harus tengah-tengah ya, nggak boleh miring sana miring sini. Nah, ini kalau udah kita copy-copyin. Kita copy ke semua kolomnya. Pokoknya semua kolom harus terisi sama garis as. Ini yang vertikal. Nah, yang horizontal juga sama. Bikin XL-nya lagi. Di sini misalnya sama harus tengah-tengah juga. Nah, ini udah nih. Nah, kayak gitu. Baru terus di copy lagi. Copy lagi, simpan lagi di sini. Bolehlah gimana juga ya. Yang penting tengah-tengah kayak gitu. Kalau udah bisa di apa trim atau dipotong. Itu ya cara bikin garis as. Nah, kalau udah semuanya dikasih garis as, jangan lupa itu di grup tuh satuin biar nggak putus-putus gitu pas nanti ke etapsnya. Nah, kalau udah di grup kita apa sih bikin isometrinya. Di sini di ini ada tau. Tapi kita ini antara S dan S. Ini fungsinya buat kita bisa lihat eh, tinggi bangunannya, ya gitu pokoknya. Kayak gini. Nah, ini kalau misalnya udah di grup-grup, kita bikin si tinggi buat bisa lihat strukturnya, maksud aku kayak gitu. Nah, eh, selanjutnya kita bikin tinggi tiap lantainya. Nah, tinggi tiap lantainya itu 3,45. Jangan lupa kita pakai layer yang kolom. Kita klik line. Ini harus 90 derajat. Kalau enggak 90 derajat berarti itu tidak tegak lurus. 3,45. Enter. Oke. Nah, kita copy-copy aja. Karena tingginya sama. Pokoknya diisi di setiap kolom. Diisi di setiap kolom-kolomnya ya. Nah, kalau misalkan udah, ada yang terlewat sebentar. Kalau misalkan udah, nah ini yang lantai 2 ini kita copy buat dipindahin ke atasnya. Jangan lupa ini harus sudah grup. Ya, sekali lagi harus sudah grup. Kita copy. Nah, ini kita boleh ambil yang mana aja. Tapi usahain kalau bisa ambil yang sudutnya biar nggak pusing. Contoh misalkan aku ngambil yang ini.
Ke mana dia? Tidak ada. Nah, kita ambil ini, lalu simpan di atasnya. Gitu. Nah, kalau udah yang ininya juga copy, simpan lagi di atasnya di sini. Kalau udah juga sama yang lantai 3 yang ini, di copy, simpan lagi di atasnya yang ini. Kayak gitu. Ya, simple. Nah, nanti kalau misalkan udah hasilnya bakal kayak gini sampai ke yang atap. Begitu. Nah, kalau udah sampai yang isometri ini kita save as buat nanti dipindahin ke etaps. Nah, ini namanya kita ganti dulu kan. Nah, ini kan DWG sebelumnya. Kita ganti ke yang DXF. Kalau bisa pakai tahunnya yang 2013 atau di bawah 2018. Karena 2018 gede guys, berat. Nah, ini kalau udah kita save. Kalau udah save, nah nanti kita bisa pindahin ke Etaps-nya karena Etaps itu nggak bisa nerima ekspor dari DWG, misalnya dari DXF. Begitu. Oke, karena kan tadi udah ya yang dari SketchUp ke AutoCAD. Nah, sekarang dari AutoCAD ke Etaps. Nah, sebelumnya kan udah nyimpan file yang AutoCAD ini dari DWG menjadi DXF untuk ke Etaps-nya karena Etaps tidak bisa menerima file dalam bentuk DWG. Oke, sekarang kita buka aplikasi Etaps-nya. Setelah itu new model. Lalu teman-teman bisa pilih use build. Ini nanti pilih yang display units-nya metric SI, region for default materials-nya United States, steel section database-nya ISC15, steel design code-nya yang ini, concrete design code-nya ini. Setelah itu oke. Nah, kalau udah teman-teman di story dimensions ini yang untuk number of storiesnya ini kita 4, lalu typical story height-nya kan kita 3,5. Lalu bottom story height-nya 3,45. Lalu bottom story height-nya juga 3,45. Nah, ini number of grid lines-nya 4, 488 udah. Setelah itu kita pilih yang blank, lalu kita klik OK. Loading. Nah, ini udah muncul. Kalau udah kayak gini, teman-teman bisa klik define, lalu pilih yang section properties, pilih yang frame sections. Nah, udah keluar kayak gini, kita klik yang add new property. Lalu kita pilih yang rectangle. Nah, di sini property name-nya kita bakal masukin ukuran kolom sama balok kita. Nah, untuk yang kolomnya sendiri itu kita eh, ukurannya 35 3535. 3535 warnanya bebas. Lalu ini di sininya 350. 350. Setelah itu oke. Nah, kita klik lagi add new property, klik yang rectangle. Rectangle. Nah, yang kolomnya lagi, tadi kan kolomnya ukurannya kecil, sekarang yang kolom besarnya itu 3540. Nah, warnanya ini aja lah. Ininya jangan lupa diganti jadi 400, 350. Oke. Nah, add new property sekarang pilih kita masukin ukuran yang baloknya. Baloknya itu yang terbesarnya 3050. Warnanya ini aja. 500. Pokoknya ikutin langkah-langkahnya. Karena sama diulang terus. Add new lagi, rectangle lagi. Sekarang balok yang kecilnya 20, 40. Warnanya ini aja 400 sama 200.
Oke, kalau udah kita oke. Lalu setelah itu kita klik file, lalu pilih yang import ini dan kita ke DXF file of 3D model. Nah, ini aku masukin yang ini. Iya, file yang disimpan ini ya. Nah, jangan lupa juga kan sebelumnya tuh yang di AutoCAD-nya tuh masih agak berantakan ya, masih ada yang belum isometri. Nah, sebelumnya teman-teman hapus-hapus dulu yang belum isometrinya, karena kalau misalkan nggak dihapus nantinya nggak akan kedetek di aplikasi Etatsnya, gitu. Nah, begitu kita masukin select layers to importnya. Hmm, 35. Ini ukurannya meter, karena kan yang di AutoCAD-nya meter. Ininya yang besar, kolomnya juga yang besar. Lalu klik OK, OK, cancel aja. Nah, ini udah keluar ya. Sama, ini kan masih yang kolom sama baloknya yang besar. Nah, kita lakuin lagi kayak yang tadi, buat masukin yang kecilnya. Exe file of 3D model. Mm, 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 mm. Jangan lupa diubah ke meter. Nah, ini udah gitu. Cuman ini tuh ada kesalahan di AutoCAD-nya ya guys. Jadi ada beberapa yang gak ke detect di sini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan karena di sini pun saya masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.